mungkin ada apa ya, ditemuin enggak Pak intrik-intrik ya. Biasa dalam dunia olahraga ini kan ada yang tidak puas dengan keputusan wasit atau mungkin ada yang kecewa segala macam. Menemui itu enggak Pak? Kalau dalam dunia olahraga kita hal yang biasa ya. Kadang ya nun sewu, kalau kadang tuan rumah atau apa kan biasanya gimana sih caranya kita itu bisa memenangkan suatu pertandingan, mendapatkan medali yang sebanyak-banyaknya. Itu kan biasanya terjadi seperti itu. Sehingga ya kita banyak juga ya seperti di tempat Kota Magelang itu sendiri ya ada misalnya salah satu cabur itu aja misalnya di cabur selam misalnya. Selam itu yaitu ada berapa apa ya istilahnya yang harus dipertandingkan. Tapi pada saat itu di Praprov ada, dan kita mendapatkan bahkan 2 medali emas atau. Tapi ternyata pada saat Praprov ini tidak ada itu. Nah ini kan kerugian buat kita. Dan dia biasa itu kadang ya mohon maaf. Mungkin dari tuan rumah itu sendiri bagaimana sih untuk ya walaupun ini sekarang tuan rumahnya kan terbagi di Patiraya itu ada gerobokan, ada mana-mana dan sebagainya. Ya itu pasti ada. Ya kepemimpinan wasit kadang ya seperti itu. Dan kemarin sempat juga ada info bahkan ada keributan lah ya di cabur tinju kalau nggak salah. Cabur tinju sempat di luar ring terjadi bentrok fisik juga pada saat Wonosobo dengan mana itu ya. Bukan kota Pak ya, bukan kota Magelang. Bukan dari kota Magelang pada saat itu memang Magelang bahkan yang pas sedang main itu. Tapi semuanya tapi ya dari aparat pun juga sigap sehingga permasalahan ini cepat dilokalisir dan sudah tidak terjadi meluas kejuaraan di kerusuhannya juga tidak. Kalau enggak mesake itu udah jauh dari mana kok hanya di situ mosok harus tarung di arena aja disediakan kok tidak tarung di luar kan. Betul. Tapi hal-hal seperti itu biasa terjadi Pak ya. Entah di cabur manapun gitu ya. Ini bagian dari dinamika pertandingan. Betul Mas Asep. Tapi yang jelas Kota Magelang aman-aman saja Pak ya. Iya, aman-aman semuanya kondusif. Kita juga memang dari awal Pak Wali pun juga mencanangkan bertanding sportivitas, menjaga harkat martabat kehormatan kita warga Magelang, jangan sampai terjadi benturan ataupun. Jadi kita apapun yang menjadi kebutuhan wasit selama itu rasionalis ya. Kalau memang nggak rasional mungkin kita bisa melalui protes ya, harus bayar berapa. Tapi kan alhamdulillah kita nggak protes juga nggak ada ya. Dicurangi juga enggak? Ya, saya rasa kalau itu kalau selama yang pertandingan sih saya rasa nggak hanya karena itu aja yang ada berapa cabur yang tidak dipertandingkan kan sebenarnya termasuk ya kita bukan dicurangi tapi kita dirugikan. Betul, yang harusnya memang dapat di medali itu ternyata tidak dipertandingkan. Ya mau gimana lagi? Kita mau protes ke siapa? Mau tidak diputuskan seperti itu ya udah kita berjiwa besar aja. Tapi alhamdulillah ya dari selam pun juga bisa menyumbangkan 3 medali emas juga. Cukup banyak ya. Dan dari senam juga lumayan besar Pak. IOD ya, jadi dansa ya. Kemudian yang juga ada cabur yang memang di luar didugaan ya, karena kebetulan pada saat Porprov itu kebetulan hanya mendapatkan 1 perak kalau nggak salah waktu itu. Tapi pada saat Porprov ini bisa mendulang 3 medali emas. Itu cabang perbagian menembak. Iya. Ini luar biasa. Oke. Di pestol atau di apa Pak nomornya? Ada di laras panjang, ada di laras pendek juga. Laras pendek sama laras panjang. Luar biasa. Sama juga ada cabur yang memang setelah mungkin 15 tahun tidak masuk, sekarang bisa masuk lagi. Sepak bola itu luar biasa. Sepak bola itu kita juga di luar dugaan. Ya kita prediksi kemudian Pak Edi selaku pelatih, kemudian Pak Joko Budiono selaku ketua pun juga istilahnya betul-betul fokus luar biasa sehingga cabang olahraga untuk sepak bola ini bisa masuk sampai lolos ke Porprov ya. Kemudian di Porprov pun juga untuk maju ke final ternyata hanya selisih gol dengan saja dengan Cilacap kalau nggak salah ya. Yang akhirnya Cilacap
finalnya ketemu dengan Kudus. Nah itu. ya ini itu ya Bang. Padahal Cilacap lawan kita dia kalah Pak ya. Ya gelo gimana ya. Tapi kita sudah cukup bangga dengan pembinaan sepak bola juga. Nah inilah penting kebangkitan sepak bola persepak bola Kota Magelang, apalagi Magelang juga punya PPSM ya. Nah ini mudah-mudahan kedepannya juga akan lebih baik lagi ya. Betul. Nah itu kan dari perolehan perunggunya kan naik tajam Pak ya. Iya. Itu kan luar biasa. Ini barangkali ada strategi khusus nggak untuk menghadapi event berikutnya. Event berikutnya apa Pak berarti Pak? Kebetulan kalau untuk event berikutnya ini untuk di tahun-tahun ini kita memang lagi fokus untuk konsolidasi internal baik di cabur maupun KONI sendiri sedang kemudian ini pun juga nanti tentunya kita akan koordinasi juga dengan kebetulan ini kan banyak juga yang misalnya ada Arung Jeram yang salah satu atletnya kita juga ikut pelada, kemudian juga mungkin yang selam juga mungkin sepatu roda nanti ya kita juga tetap mengawal mereka meskipun mereka sekarang sudah miliknya provinsi ya karena untuk di pelada ini untuk di kejuaraan tingkat nasional. Nah, tapi untuk yang lain kita konsolidasi internal ya. Sehingga nanti kita akan fokus juga untuk pembenahan di internal kita ya. Artinya tetap kita sebenarnya punya potensial yang sangat besar Pak ya. Iya, kita juga lihat mungkin data ya perunggu itu yang naik tajam kan. Ya, mudah-mudahan ini yang depan kan bisa naik perak bahkan emas. Ya. Perak nanti mungkin bisa bisa beralih ke emas. Kemudian yang perunggu ini pun juga ini kan istilahnya atlet-atlet terbaik kita yang kita miliki yang sudah jelas potensinya sudah ada, tinggal mungkin memoles gimana supaya mereka itu lebih baik, lebih disiplin, lebih rajin belajar, rajin berlatih supaya betul-betul mereka itu dan ya mungkin kebetulan dari KONI sendiri nantinya juga akan ada upaya misalnya apakah kita untuk mengupgrade para pelatih ini untuk bisa lebih lama jadi itu dan kebetulan alhamdulillah di KONI Kota Magelang sendiri kan kita ada suatu kebanggaan juga ya jadi tadi kaitannya dengan suka duka ini pun juga kebetulan kita belajar juga. Kebetulan Ketua Umum KONI itu Pak Ali Sobri Sungkar ini luar biasa totalitasnya. Jadi penuh keikhlasan. Tambah lagi didukung oleh Pak Haka Pak Haka yang selaku Ketua Dewan Penyantun. Berikut jajarannya luar biasa juga. Mereka penuh keikhlasan untuk demi olahraga, demi Kota Magelang. Sehingga kita pun juga mau tidak mau sebagai pengurus KONI, ya kita harus seperti itu. Mau tidak mau. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah ini kan setelah hasil ini apa yang akan diberikan ke atlet, apresiasinya seperti apa? Kita juga jadi para atlet ini kan sudah berjuang untuk Kota Magelang. Mereka ya ibaratnya seperti pahlawan lah. Meskipun ya kita pun juga tidak berharap mulu-mulu mereka datang harus disambut, dimeriahkan dengan dan sebagainya. Tapi paling tidak kita pun juga memberikan apresiasi pada mereka ya, baik itu dalam bentuk mungkin penghargaan, syukur juga apa yang pernah kita berikan ya pada saat misalnya Porprov 2018 memberikan bonus dalam bentuk uang pembinaan kepada mereka. Syukur bisa melebihi karena kalau kita lihat yang lain kan juga seperti itu, tapi minimal paling tidak sama kan sehingga betul-betul mereka itu istilahnya Jawa, saya merasa dihargai, saya merasa diwongke. Nah sehingga apapun itu alasannya saya harus berjuang untuk Kota Magelang untuk yang tahun akan datang akan lebih baik lagi. Jadi harapan kita juga itu ya, di samping penghormatan pada mereka, penghargaan pada mereka, kepedulian kepada mereka juga terutama yaitu memberikan penghargaan lah buat dalam bentuk mereka gitu. Baik atlet maupun pelatih juga Pak ya. Karena mereka juga terlibat dalam dalam insan olahraga kan kalau atlet tanpa pelatih kan juga tentunya pelatih pun juga ada kontribusi di situ. Betul. Nah ini kan masih panjang untuk Porprov berikutnya Pak. Karena ini 4 tahunan Pak ya. 4 tahunan dan masih ada waktu 4 tahun lagi. Tapi di antara itu kan juga ada
sifatnya kekaresidenan Pak ya. Yang apa sih? Itu namanya bukan karesidenan tapi terdiri dari beberapa karesidenan. Itu namanya Dulong Mas. Dulong Mas, Nah, itu kan di antara ini Pak ya, berarti Dulong Mas berikutnya tahun depan atau 2 tahun lagi Pak? Dulong Mas di 2024 ya. Kalau nggak 2025, ya sekitar itu ya. 2024 atau 2025 dan 2025-nya bisa jadi nanti ini event untuk Praporprov persiapan ke Porprov berikutnya lagi. Nanti sepertinya mungkin di Semarang ya. Nanti kalau di Semarang biasanya kan menjadi satu multi event ya. Iya, dan ini kan menjadi dasar lagi kemudian untuk ini Dulong Mas. Ya, makanya para atlet ini kan harus, yang pertama ya memang harus, kita kan sudah punya ini sebagian yang kemarin mendapat perunggu yang belum berhasil lah istilahnya, tapi masih pembinaan terus. Nah, nanti lebih mempersiapkan diri nanti di event yang akan datang, dan mereka satu harus lolos dulu ke tingkat misalnya kota ya, seleksi internal. Setelah itu maju ke Dulong Mas, Kedua Pekalongan Banyumas. Nah itu, setelah lolos itu baru lolos ke Praporprov, baru nanti ke Porprov-nya. Masuk nanti setelah Porprov jenjangnya kan sama, nanti Prapon dan Kepon. Tapi kalau udah Prapon dan Pon kan itu menjadi kewenangan di provinsi. Jadi atlet kita sudah kita serahkan ke kemarin yang meraih emas itu tentu dipantau provinsi Pak untuk masuk sebagian besar pasti gitu sebagian besar. Betul. Artinya untuk apresiasi ke atlet itu kan juga pasti akan mendukung itu Pak ya. Nanti kan sudah dihargai, diuangke, berarti besok semangat lagi event berikutnya kan gitu Pak ya. Mendorong mereka supaya betul-betul lebih lagi. Totalitasnya lebih baik lagi. Nah mungkin tadi juga sempat disebutkan sarana prasarana kita masih terbatas katakan Pak ya. Itu tentu kita akan minta pemerintah. Terlibatan pemerintah gitu. Nah, barangkali sedikit berkaca di Porprov yang 2023 ini seperti apa itu Pak? Jadi berangkat dari Porprov kemarin ya, tentunya ini kan suatu yang sangat istilahnya modal utama juga buat kita. Mudah-mudahan untuk Porprov yang akan datang pun dari pemerintah dalam hal ini mungkin Bapak Wali Kota ataupun mungkin dari Dewan termasuk juga dari pengurus KONI juga kita juga akan bersama-sama untuk bersinergi gimana sih untuk sebaiknya untuk membangun itu. Dan tentunya kami berharap dari pemerintah kota juga satu tadi yang saya sampaikan itu berkaitan dengan anggaran Anggaran ini nanti juga peruntukannya termasuk juga ada mungkin termasuk di samping sarana prasarana mungkin yang dulu Pak Wali sudah sempat mau mau membuat lintasan untuk sepatu roda supaya kita nggak jauh-jauh latihan di Semarang, tapi kita udah punya misalnya itu kan akan lebih luar biasa lagi. Dan para atlet pun juga akan lebih harus jauh-jauh sampai sana. Toh di tempat kita juga ada. Kemudian juga sarana yang lain, prasarana juga. Ini mudah-mudahan nanti di sport center yang ada di Gor Samapta ini ini kan juga sudah lapangan tenis juga luar biasa. Kemudian Gor Samapta juga lapangan sepak bola, termasuk juga kolam renang juga sudah luar biasa kan. Nah, mudah-mudahan nanti cabur-cabur yang lain yang sekiranya butuh sarana ini kan bisa diwujudkan gitu, supaya untuk mendukung para atlet ini untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk membawa nama baik Kota Magelang itu. Betul. Dan berkaca di Kedu saja kita selalu di atas Pak ya. Otomatis fasilitas pun sebenarnya kita di atas daerah-daerah tetangga gitu Pak. Nah, namun karena memang masih tingkatan Jawa Tengah masih terbatas. PR pemerintah tentu melengkapi ini fasilitas olahraga yang barangkali yang belum punya tadi kayak sepatu roda, belum punya lintasan, dan mungkin juga kemudian yang panahan itu butuh, menembak juga butuh, belum. Ini banyak sebenarnya PR-nya kita banyak. PR kita PR-nya pemerintah Kota Magelang. Betul.
Sehingga nanti yang 36 cabur ini bisa ikut semua. Mudah-mudahan. Dan ini pun juga nanti banyak yang akan menjadi keluarga KONI Kota Magelang ini akan bertambah lagi cabur-cabur yang lain. Termasuk tadi ada Gateball itu juga nah nanti juga kemarin kami pun juga sempat dari provinsi itu pada saat kami di Grobogan Purwodadi kan kami juga masuk di stadionnya. Dan di sana juga dilaksanakan Porprov Marching Band. Nah itu. Ada marching band? Iya, justru saya juga. Bukannya rekreasi Pak ya? Justru itu. Kok kemarin Porprov ini kok ada marching band? Ya. Oh, gitu. Kebetulan pada saat kami bermalam di penginapan di itu juga yang juga bermalam di satu hotel juga. Hotel itu. Ya, ada dari Semarang, ada dari Cepu. Berarti kita belum punya Pak cabur itu? Sabar ini belum punya. Padahal kita potensial sekali. Iya. Karena kita ada Akmil, ada. Wow, jelas itu. Kita punya Akmil, Taruna suruh main aja udah selesai. Kemudian ada batalion yang lain kan. Jadi ada misalnya ada Armet 3 Sambung juga sana tentunya ada Armet 11, Armet 11 Rindam itu kan juga banyak saya itu potensial sekali kalau kita ini bisa untuk kedepannya saya rasa saya kemarin begitu ternyata marching band sudah dipertandingkan bukan eksibisi lagi bukan eksibisi. Kalau di tingkat ponnya ada Pak? Kalau ini malah yang saya belum ya, kayaknya pon belum ya. Ini, tapi ini potensial banget. Mungkin teman-teman ada yang pengen bentuk cabur marching band. Iya, makanya itu. Sama juga mungkin yang sempat di eksibisi di PON itu kayaknya barongsai. Gitu. Barongsai kita udah punya. Kita punya ya. Kita udah punya untuk cabur ini juga sudah kita. Mudah-mudahan nanti mereka para atlet dan para pelatihnya ini untuk antusias untuk untuk bisa mengikuti event-event yang betul. Nah kita masih ada 4 tahun persiapan bentuk marching band. Ya saya sih bayangannya karena tadi sudah disebutkan tentara-tentara paling nggak emasnya banyak ini. Betul Pak Asep, betul. Kan pasti nomornya banyak kan, tidak hanya kekompakan apalah istilahnya saya belum tahu itu nomor-nomornya di marching band. Jadi paling nggak itu bisa mendulang emas banyak ya. Mudah-mudahan bisa terbentuk nanti di Porprov 2000 berapa? 26 atau 27 ya? 2006 ya. 2026 kira-kira 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan seperti itulah. Sama cabur-cabur yang lain juga mungkin yang potensial bisa masuk ke KONI dan dipertandingkan di Porprov maupun nanti sampai ke tingkat PON ya. Yang ini segmen terakhir barangkali Pak Khalid, apa yang menjadi keinginan atau harapan ataupun planning ke depan dari KONI seperti apa? Jadi gini, untuk ke depan kita tetap berkolaborasi ya dengan pemerintah Kota Magelang, kemudian juga dengan Dewan Penyantun KONI, Dewan Pembina, penasehat, juga seluruh pengurus, dan tidak kalah pentingnya kita akan berkolaborasi dengan cabur-cabur yang kita miliki supaya betul-betul kita upgrade ya supaya mereka itu termasuk juga mungkin kita mulai istilahnya secara berjenjang berkesinambungan ya untuk pembinaan ini. Misalnya dari cabur-cabur ini pun juga nanti akan koordinasi mungkin dengan misalnya dengan Dispora, dengan Diknas ya. Karena untuk kedepannya atlet-atlet bibit-bibit yang kemarin Popda ya, Pekan Olahraga Pelajar ini kan tentunya mereka pasti akan naik dan mereka akan menjadi masuk di senior atau masuk di umum. Nah, ini mudah-mudahan dengan mereka masuk, karena kemarin juga ditinju ada. Dia juga juara Popda ya, kemarin juga juara Popda itu Mas Bima itu. Nah, sekarang juga yang bersangkutan masuk di PPLP ya. Oke, sekolah olahraga. Dan kemarin juga ikut memperkuat tim tinju dari Kota Magelang. Tapi karena mungkin dia juga istilahnya masih tergolong junior, tapi musuh, tapi itu pun juga imbang ya dengan tapi dia belum bisa melaju ke semifinal. Kemudian ada lagi yang di kickboxing
Kickboxing itu kita punya andalan pada saat Praporprov itu mendapatkan medali emas, namanya Advan. Rupanya pada saat pada saat itu kan masih by number belum by name. Nah, ternyata begitu pas temukan di semifinal Advan ini ketemu namanya juara Asian Games. Dan belum lama dia menjadi juara dari Grobogan. Nah itulah karena langsung ketemu. Iya, ketemu itu pun imbang. Imbang sebenarnya. Kalahnya kalah tipis. Sampai atlet yang dari lain daerah itu yang finalnya ketemu itu sampai ini calon juara masa depan. Potensial sekali. Ya, kemudian dari Pengprov pun juga menyampaikan bahwa ini adalah atlet Magelang yang nantinya menjadi juara masa depan. Masa depan dari kickboxing ya. Kickboxing. Ya. Artinya kita memang banyak potensial. Makanya mungkin banyak potensi-potensi olahraga yang seperti itu. Hanya nanti kita lebih istilahnya kita lagi untuk kita satukan untuk bisa kita bina untuk didata lagi, dipetani lagi terutama yang lulusan Popda ini jangan sampai lari Pak ya. Dan yang tidak kalah pentingnya ya perhatian ataupun kebetulan itu dari pemerintah, dari masyarakat tentunya itu, betul, bisa mensupport semuanya. PR-nya istilahnya Jerbasuki Mowobi. Semuanya harus bergerak untuk tapi ini pun juga saya katakan Kota Magelang sudah bagus lah. Ya mungkin nanti akan lebih bagus lagi kalau lebih ditingkatkan lagi. Betul luar biasa. Kota Magelang dengan 3 kecamatan, 17 kelurahan. Karena saya juga dulu berangkat, saya juga dari atlet, Kempo. Bela diri Kempo. Kebetulan saya dulu senior saya termasuk Mas Gendut itu kan juga saya. Beliau juga dulu juara PON berapa kali. Setelah itu beliau saya yang menggantikan. Ya begitu senang kita bisa ketemu, misalnya mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional, ketemu dengan seluruh Nusantara, ketemu Papua, ketemu NTT, ketemu Jawa Barat, Jawa Timur, kita tarung di situ. Setelah tarung lulus sampai istilahnya di arena betul-betul kayak mau bunuh-bunuhan, tapi setelah ketemu di luar seperti teman. Sportivitas kita harus seperti itu. Jangan sampai kita nanti udah di dalam kayak seperti itu kalah terus di luarnya malah dilanjut. Nah ini kan malah jadi merusak tatanan. Makanya jadi jiwa sportivitasnya dijaga. Siap Pak Khalid Abidin, terima kasih sekali. Ceritanya luar biasa di Porprov 2023 kemarin di Pati Raya Kota Magelang dengan hasil yang luar biasa saya katakan meskipun bertengger tetap di posisi tengah 16, tapi perolehan medalinya luar biasa tambah banyak. Dan yang pasti 4 tahun ke depan nih teman-teman potensialnya banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan. Ini luar biasa, ini harus betul-betul diolah dipoles lagi sehingga harapan 10 besar ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih Pak Asep Mungkin tidak hanya 10 besar tapi 5 besar. Dengan sumber daya kita yang mungkin terbatas, dengan sarana yang terbatas. Ya 3 kecamatan doang Pak 3 kecamatan, 17 kelurahan. Dengan atletnya terbatas, kita mau cari sebanyak-banyaknya juga. Betul. Tapi kita sudah berprestasi yang luar biasa. Terima kasih Bang Khalid Abidin ceritanya. Sama-sama Pak Asep Sukses untuk KONI ke depan. Amin. Terima kasih juga untuk para atlet Kota Magelang. Selamat yang sudah dapat medali, yang belum dapat medali. Masih bisa yang ke depan masih lebih meningkat lagi. Terima kasih Pak Khalid Abidin, terima kasih juga teman-teman semuanya untuk segmen kita kali ini terkait dengan olahraga, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 bersama dengan Pak Khalid Abidin, Ketua Harian KONI Kota Magelang yang juga Ketua Kontingen Porprov 2023 dari Kota Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Asep.